pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Ibu harap adik-adik tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, tentunya menjaga kebersihan, dan juga tetap mengikuti protokol-protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Adik-adik sudah siap belajar? Baiklah, sebelum itu kita memulai dengan berdoa. Sesuai keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, sebelum lanjut, Ibu akan mengecek siapa saja yang mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Nah, oke, Aloysius Ranti Anak, ya ada. Anastasia, ya ada juga. Avelio Siakana, ya ada juga. Dodi hadir. Elvifoni Koke, ya hadir juga. Versela Mokili, ya ada juga. Kemudian yang terakhir ada Lamberto, ya ada juga. Baiklah, jadi hari ini semua ikut pembelajaran kita ya. Oke, adik-adik, dalam pembelajaran ini Ibu harap adik-adik tetap semangat. Meskipun adik-adik tidak dapat hadir di sekolah, tetapi jangan berkecil hati karena adik-adik bisa belajar dari rumah. Seperti kita pada saat ini, kita belajar dari menggunakan Google Meeting. Baiklah adik-adik, nah sini Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Coba adik-adik perhatikan. Nah, setelah adik-adik melihat gambar, apa yang adik-adik pikirkan? Ya, jadi betul sekali. Ini adalah sebuah gambar semangka, di mana semangka ini tidak memiliki biji. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang pada saat kita membeli sebuah semangka, tentunya kita memilih semangka yang tidak berbiji karena ini merupakan tidak merepotkan pada saat kita memakannya. Nah, apa hal yang menyebabkan sehingga semangka ini tidak memiliki biji? Pada buah semangka yang tidak memiliki biji terjadi karena susunan kromosom yang mengalami perubahan yang menyebabkan mutasi. Baiklah adik-adik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai mutasi. Nah, sebelumnya itu tentunya adik-adik harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, setelah adik-adik mengikuti pembelajaran kita hari ini, adik-adik mampu menjelaskan pengertian mutasi. Nah, yang kedua adalah adik-adik dapat mengetahui jenis-jenis mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Nah, yang ketiga, adik-adik dapat menyebutkan penyebab mutasi atau mutagen. Dan yang keempat, adik-adik dapat mengetahui contoh-contoh mutasi pada manusia. Baiklah adik-adik, di sini Ibu akan menjelaskan materi menggunakan PowerPoint. Nah, nantinya adik-adik memperhatikan, kemudian melihat, memahami serta mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Nantinya Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint di layar HP. Coba diperhatikan ya. Apa yang adik-adik ketahui tentang mutasi? Jadi, mutasi adalah suatu perubahan yang terjadi pada bahan genetik yang menyebabkan perubahan ekspresinya. Nah, perubahan bahan genetik dapat terjadi pada tingkat pasangan basa, tingkat satuan ruas DNA, bahkan pada tingkat kromosom. Nah, pada mutasi juga, pada proses terjadinya mutasi disebut dengan mutagenesis. Nah, makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan, dan faktor penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Berdasarkan tempat terjadinya mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, kemudian kita masuk dalam pengertian mutasi gen. Mutasi gen ialah perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasang basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Nah, kemudian dalam mutasi gen dapat terjadi melalui beberapa cara, di antaranya penggantian atau substitusi pasang basa. Ini terjadi karena pergantian suatu nukleotida dengan pasangannya di dalam untaian DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lainnya. Nah,
Contohnya ada anemia bulat sabit atau biasa disebut dengan anemia sel sabit. Nah, adik-adik coba diperhatikan di gambar tersebut, di mana anemia sel sabit ini merupakan kelainan genetika pada sel darah merah. Nah, pada umumnya sel darah merah berbentuk seperti cakram yang memberikan fleksibilitas untuk melalui pembuluh darah kecil, sehingga kadang kita merasa nyeri di atas, mungkin di lengan tangan, dan juga kadang di bagian-bagian tertentu. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu insersi dan delesi. Insersi merupakan penyisipan atau penambahan satu atau lebih nukleotida ke dalam rantai polinukleotida. Nah, sedangkan delesi adalah pengurangan satu atau lebih pasangan nukleotida pada suatu gen saat replikasi DNA. Nah, kemudian masuk pada mutasi kromosom. Nah, pengertian mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada kromosom yang disertai dengan perubahan struktur dan jumlah kromosom. Nah, pada mutasi kromosom di mana dibedakan dalam dua jenis, yaitu ada perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Nah, kemudian pada perubahan struktur kromosom atau biasa disebut dengan aberasi kromosom, di mana mutasi ini menyebabkan kerusakan pada bentuk kromosom. Di antaranya ada translokasi, duplikasi, delesi, dan inversi. Nah, translokasi adalah pemindahan sebagian dari segmen kromosom ke kromosom lainnya yang bukan kromosom homolog lainnya. Nah, duplikasi terjadi karena adanya segmen kromosom yang mengakibatkan jumlah segmen kromosom lebih banyak dari kromosom aslinya. Nah, untuk delesi di mana mutasi yang terjadi karena sebagian segmen kromosom lengkap sehingga kromosom kekurangan segmen. Kemudian inversi adalah mutasi yang terjadi karena selama meiosis kromosom terpilih dan terjadi kiasma sehingga terjadi perubahan letak atau kedudukan gen-gen. Nah, adik-adik bisa memperhatikan penyebaran kerusakan pada bentuk kromosom seperti yang ibu sudah jelaskan tadi. Nah, kemudian yang kedua, perubahan jumlah kromosom. Mutasi yang terjadi ditandai dengan perubahan jumlah kromosom individual atau dalam jumlah perangkat kromosom. Euploid terjadi karena adanya perubahan atau pengurangan perangkat kromosom atau genom, contohnya haploid, diploid, triploid, tetraploid, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita masuk di dalam faktor-faktor yang dapat menyebabkan mutasi atau penyebab mutasi atau mutagen. Nah, di mana ada 3, yaitu ada mutagen biologi, mutagen kimia, dan mutagen fisika. Nah, mutagen biologi ini di mana bahan biologi yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi antara lain ada virus dan bakteri. Nah, di mana virus dapat mutagen utama karena kemampuan DNA atau RNA virus yang mengendalikan peristiwa transkripsi dan translasi pada sel inangnya. Nah, munculnya DNA virus di antaranya DNA sel inang dapat mempengaruhi metabolisme dan munculnya senyawa karsinogenik. Nah, bakteri, terutama bakteri patogen, diduga dapat menghasilkan protein tertentu yang dapat mengganggu atau menghilangkan sintesis protein dan merusak struktur DNA. Nah, kemudian pada mutagen kimia, bahan kimia penyebab mutasi ada peptisida, nitrogen mustrat, hidroksi amino, asam nitrit, metanasulfonat, elit etanasulfonat, siklamat atau pemanis buatan, kemudian ada akridin dan atau biasa disebut dengan zat adalah pewarna buatan. Nah, kemudian pada mutagen fisika di mana bahan fisika yang dapat menyebabkan mutasi contohnya ada unsur radioaktif, radiasi sinar X, dan sinar alfa. Nah,
kemudian adik-adik coba perhatikan di sini di mana ada contoh kelainan pada manusia akibat dari mutasi. Nah, yang pertama ada sindrom Klinefelter. Adik-adik bisa memperhatikan gambar sebagai berikut. Nah, adik-adik, manusia dengan sindrom Klinefelter seperti pada gambar di bawah ini, dia memiliki kromosom berjumlah 47 dengan kariotip 22AA ditambah XXY atau 44A ditambah XXY. Nah, ini dia memiliki ciri-ciri di mana pertumbuhan rambut yang sedikit di wajah, ketiak, dan area kemaluan, payung darah yang membesar. Nah, sindrom Klinefelter ini dikondisikan di mana laki-laki yang memiliki salinan kromosom X ekstra sebagai akibat kromosom pria yang seharusnya XY menjadi XXY. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada sindrom Turner, di mana sindrom Turner ini adik-adik juga bisa memperhatikan pada gambar tersebut. Nah, adik-adik bisa melihat gambar tersebut di mana manusia dengan sindrom Turner memiliki kromosom yang berjumlah 47, yaitu ada 22A ditambah X. Nah, ciri-cirinya berkelamin wanita, bertubuh pendek, ovarium pada payung darah, tidak berkembang, stabil. Nah, bentuk lehernya ini bersayap dan memiliki kelainan jantung serta keterbelakangan mental. Kemudian yang ketiga itu sindrom triple X atau wanita super. Nah, adik-adik bisa melihat gambar di mana manusia dengan sindrom triple X ini memiliki kromosom yang berjumlah 47, yaitu 22A ditambah triple X. Nah, ciri-ciri manusia sindrom triple X ini adalah berkelamin wanita serta memiliki sistem reproduksi dan tingkat kecerdasan yang bervariasi dari normal sampai subnormal. Kemudian ada sindrom Jacob, sindrom Patau, hermafrodit, sindrom Ward, sindrom Down, dan sindrom Edward. Nah, sampai di sini penjelasan mutasi yang ibu sudah bahas. Mungkin dari penjelasan ibu masih banyak yang adik-adik tidak paham atau tidak mengerti. Silakan ditanyakan. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti sudah mengerti ya. Atau mungkin belum paham sama sekali. Tapi ibu harap adik-adik semua paham. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang akan bertanya. Nah, dari penjelasan kita tadi, berdasarkan tempat terjadinya, jenis kromosom dibedakan berapa? Ya, dibedakan 2. Yaitu ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Oke, baiklah. Nah, dari pembelajaran kita, mungkin dari adik-adik ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, betul sekali. Baiklah adik-adik, jadi kesimpulan materi kita hari ini, di mana mutasi adalah suatu perubahan yang terjadi pada bahan genetik yang menyebabkan perubahan ekspresinya. Nah, berdasarkan tempat terjadinya mutasi, ada 2 jenis, yaitu ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Kemudian ada penyebab mutasi atau mutagen. Ada 3, yaitu ada mutagen biologi, mutagen kimia, dan mutagen fisika. Kemudian ada juga contoh-contoh mutasi pada manusia, yaitu pertama ada sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom triple X, sindrom Jacob. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Jadi ibu harapkan adik-adik tetap semangat, tetap untuk mempelajari materi-materi yang sudah kita ambil. Dan tentunya untuk pertemuan berikut kita masih tetap membahas tentang materi mutasi. Nah, adik-adik, jadi ada tugas yang ibu akan kirim melalui grup WA nantinya. Diharapkan kepada adik-adik untuk tetap semangat untuk belajar dan mengerjakan tugas. Tetap menjaga kesehatan, tentunya menjaga kebersihan, dan juga tetap mengikuti protokol-protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Oke adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oke Dede, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan salam sehat.